Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang sedang menonton video ini selalu diberi kesehatan, ketenangan, dan hati yang lapang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk singgah di channel ini. Jangan lupa dukung terus cerita-cerita penuh makna dengan menekan tombol like, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe agar tidak tertinggal kisah berikutnya di sebuah rumah sakit yang tampak sama seperti rumah sakit lainnya. Hari-hari berjalan seperti biasa. Lorong-lorong putih dipenuhi langkah cepat, suara roda ranjang, dan sapaan singkat antar petugas yang sudah terbiasa dengan ritme lelah. Di antara wajah-wajah yang lalu lalang itu, ada satu sosok perawat perempuan yang bekerja tanpa banyak bicara. Dengan senyum tipis yang jarang diperhatikan, ia bukan siapa-siapa, tidak terkenal, tidak istimewa. Ia hanya seseorang yang selalu memastikan selimut pasien rapi, infus terpasang dengan benar, dan keluhan kecil tidak diabaikan. Di tempat di mana angka dan prosedur sering lebih didengar daripada suara hati, ia masih percaya bahwa setiap pasien punya hak yang sama untuk diperlakukan manusiawi tanpa ia sadari. Satu keputusan kecil yang ia ambil akan mengubah hidupnya. Bukan hari itu, bukan juga saat ini, tapi segera. Dan dari sinilah cerita ini dimulai. Pagi di rumah sakit selalu dimulai dengan suara yang sama. Langkah tergesa di lorong, bunyi roda ranjang yang beradu dengan lantai, dan aroma cairan antiseptik yang tak pernah benar-benar hilang. Nara sudah hafal irama itu. Hampir 10 tahun bekerja sebagai perawat membuatnya tahu rumah sakit tak pernah benar-benar tidur. Ia hanya berganti lelah. Ia berdiri di samping ranjang seorang pasien lansia, memastikan infus menetes dengan ritme yang tepat. Tangannya cekatan, gerakannya lembut. Kalau terasa dingin, bilang ya Bu, ucapnya pelan. Pasien itu mengangguk, tersenyum tipis, seolah ucapan sederhana itu sudah cukup membuatnya merasa aman. Setelah itu, Nara berjalan ke ruang tunggu. Seorang ibu muda tampak mondar-mandir. Wajahnya tegang. Nara menghampiri tanpa diminta, menjelaskan hasil pemeriksaan sementara dengan bahasa sederhana, bukan istilah medis yang rumit. Ia tahu, tak semua orang datang ke rumah sakit dengan pengetahuan yang cukup, dan ketidaktahuan seringkali lebih menakutkan daripada penyakit itu sendiri. Tenang ya, Bu, kita tunggu dokter jaga. Anak ibu sudah ditangani, katanya. Kalim, itu bukan janji, tapi cukup untuk membuat bahu si ibu sedikit turun, napasnya lebih teratur. Hari berjalan seperti biasa, tidak ada kejadian besar, tidak ada suara teriakan. Hingga menjelang sore, ketika pintu IGD kembali terbuka, seorang pria parubaya masuk dengan langkah tertatih, ditopang petugas keamanan. Bajunya sederhana, warnanya pudar seperti sudah terlalu sering, wajahnya pucat, keringat membasahi pelipisnya. Ia tidak mengeluh keras, tidak panik, hanya memegang sisi perutnya, sambil sesekali menarik napas panjang. Pak, pelan-pelan. Nara mendekat, membantu membaringkannya di ranjang pemeriksaan. Pria itu mengangguk, matanya sempat bertemu dengan mata Nara. Tidak ada permintaan, tidak ada drama, hanya tatapan lelah yang menyimpan banyak hal. Entah apa. Saat perawat lain sibuk mengisi data dan memeriksa tanda vital, Nara tetap di sisinya. Ia menutup tubuh pria itu dengan selimut tipis, memastikan posisinya nyaman. Namanya siapa, Pak? Adi, jawabnya singkat. Kalau terasa makin sakit, langsung bilang ya. Adi hanya mengangguk. Tangannya gemetar sedikit tapi, baru sehat. Menahannya. Nara menangkap hal itu. Ia duduk sebentar di samping ranjang. Bukan sebagai prosedur, tapi kebiasaan. Di sini, dinin, saya kecilkan kipasnya, ucapnya sambil berdiri. Tak ada percakapan panjang. Tidak, bagi Nara, kehadiran seringkali lebih penting daripada kata-kata. Ia memperlakukan Adi seperti pasien lain, tapi entah mengapa, terasa berbeda. Bukan karena kondisinya, melainkan karena cara pria itu menerima segalanya tanpa banyak tuntutan. Sebelum beranjak, Nara sempat berkata, "Kami bantu semampunya, Pak." Adi menatapnya, lalu berkata pelan, "Terima kasih Mbak, sudah mau dengar." Kalimat itu sederhana, tapi Nara berhenti sejenak setelah melangkah pergi.
Ia tidak tahu latar belakang pria itu, tidak tahu pekerjaannya, tidak tahu hidupnya. Baginya, itu tidak penting. Hari itu tetap berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Nara melanjutkan tugasnya, mencatat, membantu, tersenyum kecil pada pasien yang gelisah. Ia tidak tahu bahwa dari semua tindakan kecil yang ia lakukan hari itu, menarik selimut, duduk sebentar, memilih jujur pada kondisinya, akan Aida yang kelak mengubah hidupnya. Namun, untuk saat ini, semuanya masih tampak biasa. Terlalu biasa untuk disebut sebagai awal dari sesuatu yang besar. Malam, turun perlahan di rumah sakit. Lampu-lampu lorong menyala, lebih terang, seolah menandai pergantian ritme. Bagi sebagian orang, malam adalah waktu istirahat. Tapi bagi rumah sakit, malam seringkali menjadi saat paling sibuk. Nara kembali ke IGD setelah menyelesaikan tugas di ruang dari Keyohan. Ia melihat Adi masih terbaring di ranjang yang sama. Wajah pria itu tampak lebih pucat dibanding sore tadi. Napasnya pendek-pendek, keningnya berkerut menahan nyeri. "Pak Adi, bagaimana rasanya sekarang?" tanya Nara sambil memeriksa monitor. "Sakitnya makin ke dalam," jawabnya pelan. Angka di layar membuat dahi Nara sedikit berkerut. Ia segera memanggil dokter jaga. Pemeriksaan dilakukan cepat, tanpa banyak kata. Beberapa menit kemudian, dokter berdiri dengan ekspresi serius. "Kondisinya tidak bisa ditunda. Perlu tindakan segera," katanya singkat. Nara mengangguk. Ia sudah menduga. Tangannya bergerak otomatis menyiapkan alat. Meski di dalam kepalanya mulai muncul pikiran-pikiran yang tak nyaman. Ia tahu, tindakan segera di rumah sakit seringkali tidak hanya soal medis. Tak lama, 2 staf administrasi datang membawa map tebal. Mereka berdiri sedikit menjauh dari ranjang. Berbicara dengan suara cukup pelan, tapi masih terdengar di ruangan yang tidak terlalu ramai. "BPJS-nya tidak aktif," ujar salah satu dari mereka sambil menunjuk layar ponsel. "Data penjamin juga kosong," sahut yang lain. Nara tetap fokus memasang infus tambahan. Ia tidak menoleh, tapi telinganya menangkap setiap kata. "Sudah dicoba hubungi keluarga, nomor daruratnya tidak aktif." Ada jeda singkat. Jeda yang terasa berat. "Kalau begini, kita susah lanjutkan," kata salah satu staf administrasi, nadanya datar. Nara menarik napas pelan. Ia tidak dengan nada menantang. Hanya bertanya seperti biasa. "Untuk sementara, ditangani dulu ya. Kondisinya belum stabil." Tidak ada yang langsung menjawab. Mereka saling berpandangan. Lalu salah satunya berkata, "Nanti kita lapor ke atas." Nara mengangguk. Ia tahu batasnya. Ia tidak ingin terlihat melawan, tidak ingin memicu masalah. Yang bisa ia lakukan hanya memastikan Adi tidak dibiarkan sendirian. Beberapa perawat lain keluar masuk ruangan. Di lorong, terdengar percakapan samar, setengah berbisik. "Kasus begini biasanya ribet. Tidak ada jaminan, lama-lama jadi beban. Pasien tidak menguntungkan." Kalimat terakhir itu melayang di udara. Ringan, tapi menusuk. Nara berpura-pura tidak mendengar. Ia kembali ke sisi Adi, membetulkan selang infus yang sedikit bergeser. "Maaf ya Mbak, kalau saya menyusahkan," kata Adi tiba-tiba. Nara kecil. "Bapak tidak menyusahkan siapapun." Adi menatap langit-langit, lalu berkata lirih, "Saya tidak punya siapa-siapa." Kalimat itu diucapkan tanpa nada mengiba. Justru terlalu tenang. Nara terdiam sesaat. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi memilih menahan diri. Ada batas antara peduli dan mencampuri. Di meja perawat, map Adi diletakkan terpisah. Tidak ada stiker warna-warni, tidak ada catatan penjamin, hanya nama, usia, dan keluhan medis. Sederhana, terlalu sederhana untuk sistem yang terbiasa dengan banyak syarat. Dokter jaga kembali menghampiri. "Nara, kita lihat perkembangan 1 jam ke depan," katanya. "Baik dok." Nara mencatat semua instruksi dengan rapi. Tangannya tidak gemetar. Wajahnya tetap tenang. Tapi di dalam dadanya, ada rasa tak nyaman yang perlahan tumbuh. Ia mengenal pola ini. Ia pernah melihatnya terjadi pada pasien lain. Tidak hari ini, tidak kemarin, tapi cukup sering untuk dikenali. Malam semakin larut, aktivitas di IGD sedikit mereda. Namun di balik ketenangan itu, ada keputusan-keputusan kecil yang sedang dipertimbangkan. Di ruang administrasi, di kepala atasan,
di antara lembaran formulir dan kolom kosong. Nara berdiri di depan papan jadwal, menatap nama Adi yang tertulis sederhana, tanpa keterangan tambahan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia hanya tahu satu hal. Untuk saat ini, Adi masih pasiennya. Dan selama itu, ia akan melakukan bagiannya. Belum ada pertengkaran. Belum ada suara tinggi. Hanya bisik-bisik, angka dan keputusan yang perlahan mendekat. Pagi datang tanpa banyak perubahan. Cahaya matahari masuk dari jendela kecil IGD, memantul di lantai yang sudah dipel setiap beberapa jam. Rumah sakit kembali ke ritme siangnya, sibuk, rapi dan tampak terkendali. Nara berdiri di meja perawat, membuka berkas pasien satu persatu. Ketika map atas nama Adi terbuka, langkahnya terhenti. Kondisi semalam masih jelas diingatannya. Nyeri yang tak juga reda, napas yang pendek, dan angka monitor yang belum sepenuhnya stabil. Seorang staf administrasi mendekat sambil membawa formulir tambahan. "Mbak Nara, ini laporan sementara untuk Pak Adi," katanya singkat. Nara met courtesy. Matanya langsung tertuju pada satu kalimat yang diberi garis bawah. Kondisi stabil. Dapat dipulangkan dengan observasi lanjutan. Tangannya berhenti. Ia membaca ulang, perlahan. Kata-kata itu terdengar ringan, administratif, seolah hanya formalitas. Tapi Nara tahu, satu kalimat itu bisa menentukan segalanya. "Ini sudah diputuskan?" tanyanya pelan. "Untuk sementara, iya." "Sambil kejelasan data?" jawab staf itu tanpa menatap lama. "Tinggal dilengkapi saja." Nara mengangguk kecil. Ia tidak membantah. Belum. Ia membawa formulir itu ke meja, meletakkannya di samping catatan medis lain. Pulpen di tangannya terasa lebih berat dari biasanya. Ia berjalan menuju ranjang Adi. Pria itu terjaga, menatap kosong ke arah jendela. Wajahnya tampak sedikit lebih tenang. Tapi bukan berarti aman. Nara memeriksa tanda vital, mencatat angka-angka, dan gentelet. Ada perbaikan, tapi belum cukup untuk disebut stabil. "Pak, bagaimana sekarang?" Adi menoleh, tersenyum tipis. "Lumia sudah tidak terlalu menusuk." Nara membalas senyum itu, meski di dalam dadanya ada rasa tidak tenang. "Kalau pusing atau nyerinya kembali, langsung bilang ya." Adi mengangguk. Ia lalu berkata pelan, "Terima kasih Mbak, dari kemarin sudah banyak bantu." Nara hendak menjawab, tapi Adi melanjutkan. Suaranya lebih rendah. "Maaf juga kalau saya merepotkan." Kalimat itu membuat Nara terdiam sesaat. Tidak ada nada meminta. Tidak ada keluhan, hanya permintaan maaf, seolah sakit adalah kesalahan pribadi. "Bapak tidak merepotkan," jawab Nara, akhirnya. Suara lembut, tapi tegas. Adi tersenyum kecil. "Kalau memang harus pulang, tidak apa-apa. Saya bisa jalan pelan-pelan." Nara, ia tahu, pria di hadapannya tidak sedang menyerah. Ia hanya tidak ingin menyulitkan siapapun. Justru sikap itulah yang membuat dadanya semakin sesak. Ia kembali ke meja perawat. Formulir itu masih terbuka, kolom tanda tangan masih kosong. Di sekretariatnya, aktivitas berjalan normal. Ada yang tertawa kecil, ada yang mengeluh soal jadwal. Dunia tidak berhenti hanya karena satu pasien. Seorang rekan perawat melirik formulir itu. "Kasusnya Pak Adi ya?" Nara mengangguk. Big, stabil sementara, nanti kalau kambuh, balik lagi." Ucap rekannya datar, bukan kejam. Lebih seperti lelah. Nara tidak menjawab. Ia memutar pulpen di jarinya, menatap kolom-kolom yang menunggu diisi. Ia teringat pelajaran lama tentang etika, tentang keselamatan pasien. Juga teringat cicilan rumah, biaya hidup, dan kenyataan bahwa ia hanya perawat, bukan pengambil keputusan. Tangannya bergerak, menuliskan hasil pemeriksaan dengan rapi. Angka-angka, catatan objektif, tapi saat sampai pada kalimat kesimpulan, tangannya berhenti lagi. Di ruang rawat, Adi memejamkan mata, percaya sepenuhnya pada orang-orang yang mengurusnya. Tidak tahu apa yang sedang dipertimbangkan di balik meja dan formulir. Nara menarik napas panjang. Ia belum mengambil keputusan. Belum sekarang, tapi ia tahu, sebentar lagi ia harus memilih, bukan antara benar dan salah yang jelas, melainkan antara yang mudah dan yang jujur. Dan pilihan itu perlahan mendekat. Siang itu, udara di ruang perawat
terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena panas atau lelah, melainkan karena sesuatu yang tak terlihat. Tekanan yang perlahan mengeras. Nara baru saja selesai mengecek ulang kondisi Adi, ketika seorang kepala shift memanggilnya ke ruang kecil di belakang IGD. Di dalam ruangan itu, meja kecil dipenuhi berkas. Salah satunya adalah formulir yang sejak pagi membuat Nara gelisah. Katla, shift duduk dengan sikap rapi, suaranya datar, nyaris seperti membaca jadwal. Mbak Nara, ini laporan pasien Adi, tinggal tanda tangan. Nara menatap kertas itu. Kalimat yang sama, stabil sementara, ia menarik napas pelan. Maaf Bu, saya sudah isi data pemeriksaannya. Tapi, untuk kesimpulan ini, kondisinya belum aman. Kepala shift menatapnya, kali ini lebih lama. Dokter sudah setuju dengan status sementara. Kita hanya mengikuti alur. Nara mengangguk. Saya mengerti, tapi dari observasi terakhir, nyerinya masih fluktuatif. Risiko kambuhnya tinggi. Cerak, ada suara meninggi. Tidak ada emosi, hanya jeda yang terasa kaku. Kita tidak bicara soal ideal, Mbak Nara, jawab sang atasan akhirnya. Kita bicara soal prosedur. Nara menatap kolom tanda tangan. Tangannya tenang. Saya tidak bisa menandatangani laporan yang tidak sesuai kondisi pasien. Ucapnya pelan, tapi jelas. Kalimat itu menggantung di udara. Kepala shift menutup map perlahan. Baik, saya catat ini sebagai ketidaksesuaian instruksi. Nara mengangguk kecil. Silakan. Ia keluar ruangan dengan langkah biasa. Tidak tergesa, tidak gemetar. Tapi dadanya berdebar lebih cepat dari yang ia akui. Di lorong, aktivitas tetap berjalan. Dunia tidak berubah hanya karena satu percakapan singkat. Beberapa jam kemudian, keputusan itu turun. Adi akan dipulangkan sore itu juga. Dengan alasan pengawasan lanjutan mandiri. Obat diberikan secukupnya. Tidak ada ruang rawat. Tidak ada observasi tambahan. Nara masuk ke ruang Adi membawa berkas kepulangan. Pria itu duduk perlahan. Wajahnya tampak lelah, tapi berusaha tenang. Jadi, saya boleh pulang ya Mbak? Tanyanya. Nara menelan ludah. Iya Pak. Tapi ini obatnya harus diminum sesuai jadwal. Kalau nyerinya kembali atau pusing, langsung ke rumah sakit. Adi mengangguk. Ia menerima tas kecil berisi obat dengan 2 tangan. Terima kasih. Saya tahu. Saya tidak bisa lama-lama. Nara membantu Adi berdiri. Langkahnya pelan, sedikit goyah. Tidak ada ambulans, tidak ada pendamping keluarga. Hanya seorang perawat yang memastikan ia bisa berjalan sampai pintu keluar. Di depan IGD, Adi berhenti sejenak. Mbak, katanya pelan, saya tidak tahu apa yang Mbak lakukan di dalam. Tapi terima kasih sudah jujur sama saya. Nara tersenyum tipis. Jaga diri, Pak. Adi melangkah pergi. Tubuhnya semakin kecil di antara keramaian sore. Nara berdiri beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Menatap pintu yang perlahan tertutup. Meja perawat. Sebuah catatan telah ditambahkan ke namanya. Tidak mengikuti instruksi atasan. Tidak ada pemanggilan besar. Tidak ada teguran keras. Hanya satu baris yang tampak sepele. Tapi cukup untuk mengubah arah segalanya. Nara kembali ke tugasnya. Mengganti infus. Mencatat. Tersenyum pada pasien lain. Dari luar, tidak ada yang berubah. Tapi di dalam dirinya, sebuah garis telah ditarik. Dan ia tahu, ia baru saja melangkah melewatinya. Pagi itu datang terlalu cepat. Nara sudah berada di rumah sakit sebelum jam kerjanya dimulai. Bukan karena jadwal, tapi karena kebiasaan. Tubuhnya bergerak seperti biasa, meski semalam ia hampir tidak tidur. Di lorong, ia melihat wajah-wajah yang dikenalnya, rekan kerja yang menyapa singkat, ada yang tersenyum, ada yang berpura-pura sibuk. Panggilan itu datang tanpa banyak kata. Mbak Nara? Diminta ke ruang manajemen, ruang itu terasa lebih dingin dari biasanya. Kepala keperawatan duduk di balik meja, berkas tersusun rapi, tidak ada kemarahan di wajahnya. Justru ketenangan itulah yang membuat segalanya terasa final. Keputusan sudah dibuat, katanya singkat. Mulai hari ini, kontrak kerja Mbak kami hentikan. Nara mendengarkan. Ia tidak memotong, tidak membela diri. Semua alasan sudah ia pahami bahkan sebelum dipanggil ke ruangan itu. Alasan utamanya? Tanyanya pelan.
Ketidaksesuaian instruksi dan pelanggaran disiplin, jawab sang kepala. Datar, kami menghargai niat baik, tapi sistem tidak bisa berjalan seperti itu. Nara mengangguk, tidak ada air mata. Belum. Baik Bu, ia diminta menyerahkan kartu identitas dan mengambil barang pribadi dari loker. Tidak ada kata perpisahan, resmi. Tidak ada drama, hanya prosedur yang diselesaikan dengan rapi, seperti menutup satu berkas lama. Di ruang ganti, Nara membuka lokernya. Sepasang sepatu kerja, botol minum, dan seragam putih yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Ia melipat seragam itu perlahan, seolah jika terlalu cepat, sesuatu akan benar-benar berakhir. Tangannya gemetar saat memasukkannya ke dalam tas. Di cermin kecil, ia menatap wajahnya sendiri. Tidak ada perubahan besar. Mata yang sama, rambut yang sama. Tapi rasanya seperti seseorang baru saja mencabut sebagian dirinya. Ia berjalan keluar rumah sakit tanpa menoleh. Pintu otomatis terbuka seperti biasa, lalu tertutup kembali di belakangnya. Suara itu terdengar lebih keras dari yang seharusnya. Di luar, kehidupan berjalan normal, motor lalu lalang. Penjual kopi di sudut jalan masih membuka lapaknya. Cedak, ada yang tahu bahwa seseorang baru saja kehilangan pekerjaannya, dan mungkin kehilangan arah. Di rumah kontrakan kecilnya, Nara duduk di tepi ranjang. Tas kerja diletakkan di lantai. Ia membuka ponsel, menatap layar kosong cukup lama. Tidak, Ada, pesan dari rumah sakit. Tidak ada kabar lanjutan. Ia teringat Adi. Ia mencoba menghubungi bagian IGD, sekadar menanyakan kondisi pasien yang dipulangkan kemarin. Jawaban yang ia dapatkan singkat dan samar. Sudah pulang. Tidak ada data lanjutan, tidak ada kabar baik, tidak ada kabar buruk. Hanya kekosongan. Malamnya, Nara makan seadanya, nasi dingin, dan telur rebus. Ia duduk di lantai, bersandar pada dinding. Untuk pertama kalinya, sejak pagi, air matanya jatuh. Tidak, hanya satu. Lalu berhenti. Ia bertanya pada dirinya sendiri, dengan suara yang hampir tak terdengar. Apa, aku salah? Ia membayangkan kembali kolom tanda tangan itu. Kalimat yang tidak ia tulis. Keputusan yang ia ambil tanpa teriak, tanpa marah, hanya jujur. Seragam putih itu terlipat rapi di dalam tas. Tidak ia keluarkan, tidak ia sentuh lagi malam itu. Di luar jendela, lampu rumah sakit di kejauhan masih menyala. Tempat itu terus bekerja, terus berjalan, seolah kehadirannya tak pernah benar-benar penting. Nara memejamkan mata. Ia tidak tahu bagaimana keadaan Adi sekarang. Ia tidak tahu bagaimana hari esoknya sendiri. Yang ia tahu, malam itu terasa sangat sunyi. Don Koguren. Ternyata memang mahal. 24 jam setelah pemecatan itu, Nara kembali ke rumah sakit. Bukan untuk bekerja. Ia hanya datang untuk mengurus administrasi terakhir, mengambil surat pengalaman kerja, dan menandatangani beberapa dokumen penutupan kontrak. Ia mengenakan pakaian sederhana, bukan seragam putih yang dulu menjadi bagian dari dirinya. Begitu melangkah ke dalam gedung, suasananya terasa berbeda. Lorong utama yang biasanya sibuk, kini terlihat lebih rapi dari biasanya. Beberapa petugas berdiri tegak. Sebagian tampak mondar-mandir dengan wajah tegang. Ada bisik-bisik yang terputus-putus, ada langkah cepat yang tidak biasa. Ada apa ya? Gumam Nara dalam hati. Ia melihat karangan bunga besar terpasang di dekat lobi. Nama-nama perusahaan tertera dengan huruf emas. Di ujung lorong, beberapa orang berpakaian rapi, jas gelap, sepatu mengilap, berjalan beriringan. Di tengah mereka, seorang pria melangkah dengan tenang. Nara berhenti. Langkahnya terhenti, bukan karena keramaian, tapi karena wajah itu. Ia mengenalnya. Pria itu tidak mengenakan pakaian mewah, kemeja polos berwarna netral, celana sederhana, tanpa aksesori mencolok. Sama seperti terakhir kali ia melihatnya, namun kini, cara orang-orang di sekitarnya memperlakukannya berbeda. Mereka menunduk sedikit saat berbicara, mendengarkan dengan saksama, menunggu isyarat darinya. Itu Adi. Nara menahan napas, jantungnya berdetak lebih cepat. Untuk sesaat, ia merasa mungkin ia salah lihat. Tapi tatapan itu, garis wajah itu, ia tidak mungkin keliru.
Adi berjalan bersama jajaran direksi rumah sakit. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam, tapi tidak dingin. Ia mendengarkan penjelasan sambil sesekali mengangguk. Tanpa sadar, Nara melangkah mundur sedikit, mencoba menyembunyikan diri di balik pilar. Bukan karena takut, melainkan karena pikirannya belum sempat mengejar apa yang sedang ia lihat. Bagaimana mungkin? Kemarin, pria itu berjalan keluar IGD sendirian, membawa kantong obat plastik. Hari ini, ia disambut seperti seseorang yang sangat penting. Seorang staf administrasi berbisik pada rekannya, cukup keras untuk terdengar. Itu pemilik jaringan rumah sakit luar negeri yang mau investasi. Iya, katanya datang mendadak. Nara menelan ludah. Di tengah langkahnya, Adi berhenti. Pandangannya beralih ke arah lain. Lalu tanpa sengaja, atau mungkin tidak, bertemu dengan mata Nara. Hanya sepersekian detik, Adi terdiam. Tatapannya berubah. Ada pengenalan di sana. Ia memberi isyarat kecil kepada rombongannya, lalu melangkah, mendekat. Nara, ucapnya pelan, menyebut nama itu dengan jelas. Nara tertegan. Pak, ia tidak tahu harus memanggil apa. Adi tersenyum tipis, senyum yang sama seperti di ranjang IGD. Tidak ada jarak berlebihan, tidak ada kesan menghakimi. Terima kasih sudah datang, katanya. Saya memang berharap bisa bertemu. Piprap. Direksi saling berpandangan, jelas terkejut melihat interaksi itu. Salah satu dari mereka bertanya hati-hati, Bapak kenal? Ari, perawat ini yang merawat saya saat saya datang, tanpa nama, dan tanpa jaminan. Udara di sekeliling terasa menegang. Nara berdiri kaku. Ia masih mencoba memahami situasi. Semua pertanyaan yang ia simpan sejak kemarin, kini menumpuk di kepalanya. Adi menatapnya lagi. Penampilan saya tidak berubah kan? Katanya pelan. Saya memang tidak pernah berniat tampil berbeda. Ia menoleh ke arah manajemen. Tapi, keputusan yang kalian ambil terhadapnya, itu yang perlu kita bicarakan. Nara merasakan sesuatu menghangat di dadanya. Bukan lega. Belum. Lebih seperti getaran yang ia tidak tahu harus diberi nama apa. Kemarin, ia meninggalkan tempat ini dengan tas berisi seragam. Hari ini, ia berdiri di tempat yang sama, melihat kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan. Dan untuk pertama kalinya, sejak pemecatan itu, ia merasa satu hal pasti, apa yang ia lakukan tidak pernah salah. Ruang rapat itu sunyi, setelah pintu tertutup, tidak ada presentasi. Tidak ada layar menyala, hanya sebuah meja panjang, beberapa kursi, dan udara yang terasa berat oleh pertanyaan yang belum terucap. Nara duduk di salah satu ujung meja, tangannya saling menggenggam di pangkuan. Ia masih belum sepenuhnya percaya mengapa ia berada di ruangan itu. Adi duduk di seberangnya, kali ini tanpa rombongan, tanpa jarak jabatan, hanya dua orang yang pernah bertemu di ruang IGD, dalam keadaan yang sangat berbeda. Saya ingin Mbak mendengar ini langsung dari saya, kata Adi membuka pembicaraan. Suaranya tenang, nyaris datar. Bukan sebagai pemilik rumah sakit, tapi sebagai anak. Nara menatapnya. Diam. Saya tumbuh dari keluarga biasa. Lanjutnya, ibu saya sakit keras ketika saya masih kuliah. Kami membawanya ke rumah sakit. Bukan satu, bukan dua. Ia berhenti sejenak. Matanya menatap meja. Bukan karena ragu, tapi seolah memilih kenangan yang ingin dikeluarkan. Di tempat terakhir, kami diminta melengkapi jaminan dulu. Katanya prosedur, katanya aturan. Nara merasakan tenggorokannya mengencang. Ibu saya meninggal di kursi tunggu, ucap Adi pelan. Tidak ada nada marah. Justru ketenangan itulah yang membuat kalimat itu terasa lebih menyakitkan. Nara menandok. Ia tidak tahu harus merespons bagaimana. Tidak ada kalimat yang cukup. Sejak saat itu, lanjut Adi, saya berjanji pada diri sendiri. Kalau suatu hari saya punya kuasa, saya tidak ingin orang lain kehilangan keluarganya karena kolom kosong di formulir. Ia mengangkat pandangannya, menatap Nara lurus. Saya hidup sederhana, bukan untuk menyamar. Saya tidak sedang menguji siapapun. Saya hanya ingin melihat, di tengah sistem yang semakin kaku, apakah masih ada manusia yang berani jujur? Nara menarik napas panjang. Saya tidak merasa sedang beroni, Pak, katanya pelan. Saya hanya tidak bisa menulis sesuatu yang tidak saya yakini.
Adi tersenyum kecil. Justru itu, ia menyandarkan tubuhnya ke kursi. Saya tahu risiko yang Mbak ambil. Kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, tidak semua orang mau membayar harga itu. Nara menatap tangannya sendiri. Saya sempat bertanya, apa semua ini sepadan? Dan sekarang, tanya Adi. Nara terdiam cukup lama sebelum menjawab. Saya masih takut, tapi saya tidak menyesal. Adi mengangguk. Itu sudah lebih dari cukup. Ia berdiri, berjalan ke jendela. Dari sana, rumah sakit terlihat seperti bangunan besar yang sibuk dan dingin. Tempat ini, katanya, butuh orang yang mengingatkan bahwa pasien bukan laporan, bukan biaya, tapi manusia. Iya, saya tidak ingin mempekerjakan Mbak kembali ke sistem yang sama. Nara mendonggok. Saya ingin membangun yang baru, lanjut Adi. Dan saya ingin Mbak ada di sana. Bukan sebagai balas jasa, tapi karena saya percaya pada cara Mbak melihat pasien. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, mata Nara terasa panas. Bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya ada seseorang yang mengatakan, kamu tidak salah. Di luar ruangan itu, dunia masih sama. Sistem masih berjalan, tapi di dalam diri Nara, sesuatu yang sempat runtuh kini berdiri kembali. Perlahan, tapi utuh. Kejujuran memang mahal. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya, ia tahu, kejujuran juga menemukan tempatnya. Pagi itu terasa berbeda. Nara berdiri di depan cermin kecil, di kamar kontrakannya. Di tangannya, seragam perawat yang baru, putih bersih, masih kaku, belum menyerap. Lelah, siapapun, ia menarik napas perlahan sebelum mengenakannya. Bukan karena gugup, melainkan karena sadar. Seragam ini bukan hadiah, tapi amanah. Tawaran itu datang tanpa janji berlebihan. Tidak ada kata jabatan tinggi atau keistimewaan. Yang ada hanyalah sebuah permintaan sederhana dari Adi. Membangun sistem pelayanan pasien miskin di salah satu rumah sakit miliknya. Di kota yang berbeda, Temple Park. Awal baru, bukan rumah sakit sempurna, kata Adi waktu itu. Tapi kita bisa mulai dari yang benar. Nara menerima bukan dengan euforia, melainkan dengan kesadaran penuh. Ia tahu, pekerjaan ini tidak akan mudah. Akan ada penolakan, keterbatasan, dan sistem yang tak langsung berubah. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak berjalan sendirian. Saat melangkah ke rumah sakit barunya, Nara melihat wajah-wajah yang mengingatkannya pada hari-hari awal dulu. Pasien yang menunggu dengan cemas, keluarga yang kebingungan membaca formulir, perawat yang lelah tapi tetap bertahan. Ia menyapa mereka satu persatu. Tidak sebagai penyelamat, hanya sebagai seseorang yang ingin mendengar. Di ruang pelayanan pasien, sebuah papan kecil dipasang, isinya sederhana. Setiap pasien berhak diperlakukan manusiawi, apapun latar belakangnya. Nara membaca kalimat itu beberapa kali, bukan sebagai slogan, tapi pengingat. Di sela kesibukan hari pertama, Nara membantu seorang pria tua mengisi formulir. Tangannya gemetar, tulisannya tidak rapi. Pelan-pelan saja Pak, kata Nara sambil tersenyum. Tidak ada yang dikejar. Pria itu menatapnya. Lega. Terima kasih Mbak, kalimat itu terdengar familiar. Dan kali ini, Nara tidak merasa lelah mendengarnya. Sore menjelang, Nara duduk sejenak di ruang perawat. Ia menatap seragam yang kini ia kenakan. Seragam yang sama warnanya dengan yang dulu. Ia lipat dan masukkan ke tas dengan tangan gemetar. Bedanya, kini ia mengenakannya dengan punggung tegak dan hati yang tenang. Ia teringat malam ketika ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua itu sepadan? Kini, ia punya jawabannya. Kejujuran memang mahal. Ia bisa membuat seseorang kehilangan pekerjaan, kenyamanan, bahkan arah hidup. Tapi kejujuran juga membangun sesuatu yang tidak bisa dibeli. Kepercayaan, martabat, dan rasa damai. Kisah ini bukan tentang perawat yang dibalas kebaikannya oleh orang kaya. Ini tentang pilihan-pilihan kecil yang kita ambil saat tidak ada. Tentang berani berkata jujur meski risikonya nyata. Tentang tetap menjadi manusia di tengah sistem yang sering lupa caranya peduli. Untuk siapapun yang sedang menonton dan merasa sendirian karena memilih jalan yang benar, cerita ini ingin berkata, mungkin hasilnya tidak langsung terlihat, tapi kebaikan tidak pernah benar-benar hilang.
Nara melangkah kembali ke lorong rumah sakit. Suara langkah, bunyi roda ranjang, dan aroma antiseptik kembali menyambutnya. Dunia tetap sibuk. Sistem masih jauh dari sempurna. Namun hari itu, setidaknya di satu tempat, kejujuran menemukan rumahnya. Dan itu sudah cukup untuk memulai.